Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Beberapa bulan kemudian, di tanah yang diberkati Hu Immortal, kelompok rubah berkumpul menjadi pasukan dan mengepung Gunung Danghun dengan erat. Fang Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggung di puncak gunung dan melihat ke langit dengan ekspresi serius. Waktu berlalu tanpa ampun, hari ini adalah hari bencana duniawi ke-6. Meskipun Fang Yuan adalah Gu Immortal di kehidupan sebelumnya, dia masih merasa tidak nyaman menghadapi bencana duniawi. Setiap bencana duniawi meningkat intensitasnya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Itu adalah pengadilan kejam yang memutuskan hidup dan mati Gu Immortals dan tanah mereka yang diberkati. Fang Yuan mengambil alih tanah yang diberkati ketika hanya tersisa 1 tahun 3 bulan. Waktu ini benar-benar singkat, dia hanya bisa mempersiapkan diri dengan upaya terbaiknya. Menggali sungai dan mengurangi krisis air dan kebakaran adalah 1, memelihara rubah dan meningkatkan jumlah mereka adalah 2. Berpegang pada perjalanan abadi tetap Gu dan bersiap untuk mundur adalah persiapan ketiga. Adapun awan di langit, serta bayangan petir pesona biru di area barat, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Angin ringan berangsur-angsur berhenti. Tinggi di langit, awan bergemuruh dan gumpalan cahaya terbentuk. Itu akan datang. Pupil Fang Yuan menyusut saat dia bergumam. Di laut awan, cahaya gumpalan meledak, membentuk pintu bundar putih besar, menghadap langsung ke tanah yang diberkati. Cahayanya menyilaukan dan menyilaukan, saat monster besar berwarna coklat kuning turun dari pintu cahaya seperti batu besar. Melihat pemandangan ini, apakah ini bencana binatang buas yang sunyi? Fang Yuan menyipitkan mata dan menatap tanpa berkedip. Batu raksasa itu terus turun tanpa suara. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya yang kering saat hatinya tenggelam. Ada banyak jenis bencana duniawi, di antaranya adalah bencana binatang buas yang sunyi. Di tanah yang diberkati, satu atau beberapa binatang terpencil akan muncul, menyerbu ke arah area kontrol pusat tanah yang diberkati, mendatangkan malapetaka dan menyebabkan kehancuran pada tanah yang diberkati. Jika mereka tidak dimusnahkan tepat waktu, bahkan tanah yang diberkati yang luas akan dihancurkan dan menjadi abu. Sialan, itu adalah binatang buas, aku hanya berharap tidak ada Gu abadi di binatang buas yang sunyi ini. Fang Yuan mengutuk di dalam hatinya. Jika binatang buas yang sunyi memiliki Gu abadi pada mereka, kekuatan pertempuran mereka akan melampaui Gu abadi. Binatang terpencil misterius ini mendarat di tanah dengan cara yang ringan bertentangan dengan ukuran raksasanya. Melihat dari jauh, itu tampak seperti batu raksasa yang agak datar. Tapi Fang Yuan bisa tahu dari gambar bahwa batu besar ini hanyalah kerangka luar coklat kuning yang bersinar dengan kilau keemasan. Ada lapisan lumpur tebal di pelindung cangkang. Saat Fang Yuan menebak makhluk macam apa itu, sepasang besar celipet, seperti 2 tiang perunggu, terbentang dari cangkangnya. Selanjutnya, 9 pasang celipet terentang dari 2 sisi, mendarat di tanah, mengangkat tubuh yang berat dari tanah. Kepiting rawa. Melihat ini, Fang Yuan segera berbicara, mengenali identitas sebenarnya dari binatang buas yang sunyi ini. Ini adalah kepiting besar, dengan tubuh seukuran gunung. Ketika tubuhnya diangkat, ketinggiannya bisa mencapai 1/4 gunung Danghun. Sepasang celipet pertamanya lebih menakutkan daripada tiang baja, sepasang penjepit yang bisa memecahkan bebatuan gunung atau memotong naga banjir menjadi 2. 18 celipet yang tersisa, meskipun lebih tipis dari pasangan pertama, mereka masih lebih tebal dari pohon berusia 100 tahun. Ada sejumlah besar cacing Gu di tubuhnya, sebagian besar adalah cacing Gu jalur air dan bumi. Jarang, itu bahkan bisa berisi seluruh set cacing Gu. Untungnya, tanah yang diberkati Hu Immortal memiliki esensi abadi yang cukup. Fang Yuan mengertakkan gigi, merasa senang di dalam hatinya. Sebelumnya ketika kepiting rawa muncul, roh tanah sudah menyerang, menggunakan kekuatan surgawi untuk membatasi cacing Gu-nya. Semua cacing Gu peringkat 1 hingga 5 tidak dapat menampilkan kemampuan mereka. Poin terpenting adalah, binatang sunyi ini tidak memiliki Gu abadi. Jika ya, maka pertanyaannya adalah apa Immortal Gu itu? Immortal Gu unik, melampaui hukum alam fana, tanah yang diberkati tidak dapat membatasi mereka.
Keberadaan Gu abadi adalah elemen terpenting dalam pertempuran ini. Kepiting rawa sepenuhnya meregangkan anggota tubuhnya dan mulai bergerak perlahan menuju Gunung Danghun. Fang Yuan berkenan dan memindahkan pasukannya dengan cepat. Sejumlah besar rubah di seluruh gunung, bergegas seperti air pasang menuju binatang buas yang sunyi. Dalam beberapa saat, mereka mengelilingi kepiting rawa. Cakar dan gigi mereka menggaruk kaki kepiting rawa, dan rubah emas yang lebih tangguh secara fisik langsung menabraknya. Tapi kepiting rawa itu besar seperti gunung dan terus bergerak maju. Kelompok rubah biasa tidak bisa menghentikannya, malah mereka diinjak menjadi pasta daging. Ekspresi Fang Yuan kejam saat dia mengarahkan rubah untuk terus menyerahkan hidup mereka. Dia membiarkan begitu banyak dari mereka dimaksudkan untuk digunakan sebagai potongan sekali pakai. Kerusakan menumpuk, berapapun jumlah kerusakan yang bisa mereka tangani dihitung. Tapi kepiting rawa mengeluarkan momentum yang tak terbendung saat maju tanpa menghentikan satu langkah pun. Seperti gunung yang bergerak, ia tidak peduli dengan rubah di bawah. Segala macam serangan mendarat di tubuh kepiting rawa, seperti pertunjukan kembang api yang indah. Ini adalah serangan dari 100, ribuan dan tak terhitung jumlahnya raja binatang rubah. Mereka memiliki segala macam cacing Gu. Di bawah kekuatan semua Gu, lumpur di tubuh kepiting rawa semuanya tertiup angin. Kepiting raksasa ini, untuk pertama kalinya, menghentikan pergerakannya. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan lumpur dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, dari perutnya, lumpur kuning dimuntahkan seperti air terjun. Lumpur mendarat di rumput dan membentuk rawa. Dari lumpur, kepiting yang tampak aneh berdiri. Beberapa memiliki ukuran besar, ganas seperti harimau. Beberapa memiliki jarum tipis yang tajam seperti penjepit. Beberapa memiliki kaki seperti cakar, memiliki kecepatan yang cepat. Dalam sekejap mata, pasukan kepiting yang berjumlah 1 juta terbentuk. Itu memang kepiting rawa. Ia dapat berkembang biak kapan saja dan di mana saja, menciptakan banyak kepiting yang lebih kecil dan membentuk pasukan. Ekspresi Fang Yuan berubah menjadi lebih gelap. Kelompok-kelompok rubah bertempur melawan pasukan kepiting, terlibat dalam pertempuran sengit. Jumlah rubah terus berkurang. Kematian pasukan kepiting jauh lebih besar daripada kelompok rubah, tetapi binatang sunyi itu terus melahirkan, dan ada kepiting dalam jumlah yang tak ada habisnya. Fang Yuan dengan cepat menginstruksikan kelompok rubah yang bersembunyi di luar gunung untuk kembali. Untungnya, saya menghabiskan estrus Gu saya dan membiarkan sejumlah besar rubah, jika tidak, kekuatan total saya tidak akan cukup. Hanya dalam waktu singkat ini, Fang Yuan merasa pusing. Dia mengarahkan sejumlah besar rubah, dan meskipun jiwanya 6 kali lebih kuat dari orang normal, itu tidak bisa menahan tekanan ini. Dengan pasukan kepiting membuka jalan, kepiting rawa terus bergerak maju, mendapatkan kembali kecepatannya sebelumnya. Kaki di tubuhnya bergerak satu demi satu, seperti jari-jari yang bermain piano, dengan keindahan berirama. Tetapi pertempuran sengit sedang terjadi di bawahnya, darah mengalir ke sungai, mayat menumpuk ke bukit, dan setiap bidang tanah tercemar darah. Kepiting rawa tidak membedakan musuh dari sekutu, setiap kali kakinya mendarat di tanah, akan ada air mancur darah yang menyemprotkan mana-mana. Ketika kepiting mengangkat kakinya, akan ada tubuh rubah yang hancur dan bangkai kepiting yang patah di lubang yang dalam di tanah. Tubuh binatang sunyi ini sangat besar, dan sejujurnya, ia tidak bergerak cepat. Tetapi karena ini, itu mampu menciptakan tekanan mental yang sangat besar, melihatnya bergerak tanpa hambatan, Fang Yuan merasa sabit penuai suram tergantung di lehernya. Brengsek, Fang Yuan mengertakkan gigi. Binatang terpencil di hadapannya ini adalah Raja Rawa. Tubuhnya ditutupi cangkang keras, telah bersembunyi jauh di dalam rawa selama bertahun-tahun, bahkan matanya telah menghilang karena deevolusi, tidak memiliki kelemahan yang tersisa. Fang Yuan memanipulasi kelompok rubah untuk menahannya, tetapi itu tidak ada gunanya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kepiting rawa semakin dekat. Bisakah kamu memindahkannya? Fang Yuan menoleh, bertanya pada roh tanah Hu Immortal kecil. Gu Immortal yang berbeda melahirkan tanah berkah yang berbeda, dan kemampuan roh tanah juga bervariasi. Beberapa roh darat dapat memindahkan yang lain, seperti Bagui dari tanah yang diberkati 3 raja, sementara beberapa tidak. Beberapa roh darat dapat memanggil hujan dan angin, dan beberapa dapat memanipulasi aliran waktu dengan bebas.
Biarkan aku mencoba. Little Hu Immortal bernapas kasar saat dia merasakan tekanan mental yang kuat. Dia mengaktifkan esensi abadi, dan menggunakan seluruh kekuatannya sampai wajah mungilnya yang lucu memerah. Dia berteriak dengan cara kekanak-kanakan. Dengan swoosh, kepiting rawa raksasa menghilang di tempat dan diteleportasi sekitar 9.000 langkah jauhnya. Kami berhasil. Wajah Little Hu Immortal memerah saat dia tersentak. Fang Yuan sedikit rileks. Mat Tuan, saya baru saja menghabiskan satu manik-manik esensi abadi anggur hijau. Little Hu Immortal melaporkan dengan menyakitkan. Tidak masalah. Ekspresi Fang Yuan dingin saat dia terus memerintahkan rubah untuk menyerang kepiting rawa. Setelah 5 menit, kepiting rawa mendekat lagi. Roh tanah memindahkannya sekali lagi. Dan dengan demikian, esensi abadi anggur hijau lainnya habis. Little Hu Immortal merasa sangat kasihan pada pemborosan ini, dan hati Fang Yuan berdarah. Di seluruh tanah yang diberkati Hu Immortal, hanya ada 78 manik-manik esensi abadi anggur hijau. Fang Yuan menggunakan satu untuk memberi makan Gu perjalanan abadi tetap. Sekarang dia menggunakan 2 lagi untuk memindahkan kepiting rawa ini. Dia masih harus menggunakan esensi abadi untuk memurnikan Gu dan mengelola seluruh tanah yang diberkati di masa depan. Ada banyak area di mana esensi abadi dibutuhkan, tetapi karena Hu Immortal sudah mati, esensi abadi anggur hijau ini tidak dapat diisi kembali. Setiap manik-manik yang digunakan kurang satu yang tersisa untuk masa depan. Beberapa kepiting melewati area yang tidak dijaga dan menyerang ke atas gunung. Fang Yuan mendengus dingin mendengar ini dan memerintahkan roh tanah untuk melepaskan kekuatan gunung dan Hun. Seketika, area yang dilalui pasukan kepiting menjadi domain kematian. Banyak kepiting mati, tergeletak di tanah dengan tubuh mereka utuh. Jiwa mereka, bagaimanapun, benar-benar hancur, menciptakan pemandangan yang aneh. Sayangnya, kekuatan Gunung Danghun adalah terus menekan jiwa, tetapi jiwa binatang buas itu kuat dan bisa bertahan untuk sementara waktu. Aku tidak bisa membiarkannya mencapai Gunung Danghun dan menghancurkan tanah terlarang yang berharga ini. Fang Yuan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Bahkan jika dia menggunakan cacing Gu jalur kekuatannya, dia tidak akan bisa mematahkan cangkangnya. Yang terpenting, kepiting rawa belum menggunakan Gu abadi. Fang Yuan tidak yakin apakah itu memilikinya atau tidak. Yang tidak diketahui adalah ancaman terbesar, Fang Yuan tidak berani menyerang dengan gegabah. Segera, kepiting rawa datang lagi. Saat diteleportasi untuk ketiga kalinya, ekspresi Hu Immortal kecil berubah. Tidak menunggu reaksi Fang Yuan, dia mengulurkan tangannya untuk meraih lengannya, dan mereka berdua menghilang di tempat. Saat berikutnya, petir ganas mendarat di area mereka berdiri. Boom! Dengan suara gemuruh, bebatuan gunung hancur. Petir berhenti sejenak sebelum menembak kembali. Itu berubah menjadi petir berbentuk manusia dan mengeluarkan geraman keras. Ini adalah bayangan petir pesona biru. Bayangan petir pesona biru memegangi kepalanya dan berteriak kesakitan. Petir biru melintas tanpa target apapun dan hanya menetap setelah beberapa lama. Jelas, sosok petir itu menderita luka di jiwanya ketika memasuki Gunung Danghun. Di dalam istana Danghun, wajah Fang Yuan menjadi pucat saat dia melihat pemandangan dalam asap. Jika bukan karena teleportasi cepat roh tanah sebelumnya, dia mungkin sudah mati. Little Hu Immortal menepuk dadanya, wajahnya pucat dan menunjukkan ketakutan yang tersisa. Saat hujan turun. Bayangan petir pesona biru yang bergabung dalam pertempuran tidak diragukan lagi memperburuk keadaan. Bayangan petir pesona biru terbang menjadi marah setelah serangan diam-diamnya tidak berhasil dan mulai bertabrakan terus-menerus ke Gunung Danghun. Setiap kali bertabrakan dengan Gunung Danghun, akan ada getaran di istana Danghun. Tanah dan batu terbang dari benturan dan lubang-lubang besar yang hangus tercipta dari serangan di gunung. Fang Yuan merasakan hatinya berdarah di adegan ini. Ini adalah Gunung Danghun. Di seluruh dunia ini, hanya ada satu. Untungnya, bayangan petir pesona biru menghentikan serangannya setelah puluhan tabrakan. Jiwanya telah menerima kerusakan yang cukup besar dan petir di sekitarnya menjadi sangat tidak teratur. Ia tidak berani menyerang lagi. Selama waktu ini, roh darat telah memindahkan kepiting rawa 2 kali lagi. Secara total, mereka telah menyia-nyiakan 5 manik-manik esensi abadi anggur hijau di atasnya. Dan pasukan rubah yang awalnya tak ada habisnya sudah berada di ambang kepunahan.
Yang membuat Little Hu Immortal semakin putus asa adalah bahwa binatang sunyi ini hanya memiliki luka kecil dan masih bergerak maju dengan stabil seperti sebelumnya. Itu seperti tulang yang tidak bisa dihancurkan. Apakah itu pesona biru, bayangan petir atau kepiting rawa? Mereka berdua memiliki satu target, menghancurkan area pusat, mengeluarkan esensi abadi dan membunuh roh tanah. Target terakhir mereka adalah menghancurkan seluruh tanah yang diberkati. Mereka berada di faksi yang sama dan tidak memiliki konflik apapun, sebaliknya mereka bekerja sama. Sementara Fang Yuan dan roh tanah pusing karena kepiting rawa ini, bayangan petir pesona biru menyerah di Gunung Danghun dan mengubah targetnya menjadi tanah yang diberkati itu sendiri. Ia tidak berani bertabrakan dengan Gunung Danghun lagi, jadi ia mulai menyerang langit dan bumi di tanah yang diberkati ini. Itu menghancurkan semua yang dilihatnya dan menciptakan kawah di mana-mana. Langit runtuh dan menunjukkan bekas luka seperti cermin yang pecah. Fang Yuan merasa sangat tidak berdaya. Tidak baik, Tuan, ada lubang di tanah yang diberkati. Hu abadi kecil berbicara dengan tergesa-gesa. Serangan bayangan petir pesona biru menghancurkan dunia dan membuat lubang. Potong area sekitarnya di sekitar lubang. Fang Yuan berbicara dengan acuh tak acuh, nadanya dingin seperti es. Apa? Little Hu Immortal membuka matanya lebar-lebar dan berteriak terkejut. Jika mereka memotong area seperti ini, mereka tidak akan dapat memulihkannya. Lubang-lubang di tanah yang diberkati bisa diperbaiki dengan esensi abadi. Jika lubang tidak ditambal tepat waktu dan dibiarkan membesar, mereka akan membentuk jalan ke dunia luar. Begitu ada lorong, Gu Immortal di luar tanah yang diberkati itu benar-benar akan menyerang dan membuat segala macam skema. Pada saat itu, situasinya akan semakin tidak terkendali. Ada jalan iblis Gu Immortals di Gunung Tianti. Jalan lurus Gu Immortals tidak berani menyerang karena mereka memiliki banyak bisnis dan aset. Namun, jalan iblis tidak kekurangan orang-orang gila, mereka adalah kekuatan tunggal dan suka mengambil risiko. Bagaimanapun, Fang Yuan telah melakukan ini banyak di kehidupan sebelumnya. Di bawah perintah Fang Yuan, Little Hu Immortal berulang kali memotong setengah kilometer persegi tanah yang diberkati di dekatnya. Bayangan petir pesona biru terus menghancurkan dunia dan menciptakan lubang, sementara roh tanah terus memotongnya. Kepiting rawa menyerbu ke arah Gunung Danghun lagi dan lagi, roh tanah tidak punya pilihan selain memindahkannya dari waktu ke waktu. Jumlah esensi purba anggur hijau yang dikonsumsi sudah mencapai 13 manik-manik. Isak tangis, tanah yang diberkati telah menjadi lebih kecil dan begitu banyak esensi abadi telah hilang. Air mata mulai jatuh dari mata Little Hu Immortal saat dia terisak. Jangan menangis, Fang Yuan dengan dingin berteriak, ekspresinya pucat. Tidak ada gunanya menunda. Satu-satunya harapan kita adalah membunuh dua bencana ini. Tapi saya tidak memiliki tipe serangan Immortal Gu, dan akan sulit untuk melihat hasil apapun dari menyerang kepiting rawa dengan peringkat 5 Gu dalam waktu singkat. Satu-satunya pilihanku sekarang adalah berjudi. Fang Yuan mengertakkan gigi dan mengungkapkan tekad yang gila. Binatang buas yang sunyi sangat kuat, hanya dengan mengandalkan fisik mereka yang agung dan kemampuan pemulihan mereka yang ganas, mereka dapat mengabaikan sebagian besar Gu peringkat 5. Terutama kepiting rawa ini, itu memiliki pertahanan yang kuat dan berada di tingkat atas bahkan di antara binatang buas yang sunyi. Fang Yuan memiliki banyak peringkat 5 Gu, ubah Gu emas, Gu tulang lunak, Gu hitam pekat dan sebagainya, tetapi menggunakannya melawan kepiting rawa akan seperti melempar kerikil ke danau, mereka hanya bisa membuat sedikit riak. Mereka perlu menyerang terus-menerus untuk sedikit hasil. Namun, Fang Yuan tidak dapat mengaktifkan Gu ini dan berpartisipasi dalam pelanggaran. Jika dia meninggalkan gunung, dia bisa bertemu dengan serangan bayangan petir pesona biru. Dia bisa memberikan cacing Gu kepada roh tanah untuk digunakan, tetapi dia tidak berani mengambil risiko. Roh darat juga bisa mati, dan jika dihancurkan oleh bayangan petir pesona biru, maka Fang Yuan bahkan tidak akan memiliki sarana untuk mengaktifkan perjalanan abadi tetap Gu. Hanya Immortal Gu yang bisa mengubah situasi. Fang Yuan mungkin memiliki dua Immortal Gu, tetapi keduanya tidak memiliki kemampuan ofensif. Jangan teleportasi lagi, biarkan kepiting rawa terkutuk ini menyerang Gunung Danghun. Fang Yuan berkata dengan tegas dan memerintahkan roh tanah, lepaskan seluruh kekuatan Gunung Danghun. Ring, Gunung Danghun telah dibatasi oleh Little Hu Immortal sepanjang
Waktu, dan saat ini, saat akhirnya dilepaskan, kabut tebal mulai membubung di seluruh gunung. Kekuatan gemetar jiwa yang sangat besar dan tak berbentuk meledak keluar dari gunung, menyebar sejauh 3.000 anak tangga dan membasmi segala sesuatu di sekitarnya. Hanya istana Danghun, di bawah kendali roh tanah, yang utuh. Kepiting rawa raksasa segera mendekati Gunung Danghun. Di bawah kekuatan Gunung Danghun, cangkangnya yang kokoh tidak dapat memberikan dukungan pertahanan apapun. Jiwanya menerima serangan ganas, menyebabkan gerakannya melambat. Namun, ini membuatnya mengamuk dan meningkatkan kecepatannya dengan lipatan lain, menyerang menuju Gunung Danghun. Bam! Penjepit besar itu menghantam Gunung Danghun dengan keras seperti klem baja. Batu-batu besar yang kokoh itu rapuh seperti tepung saat dihancurkan oleh serangan itu, lubang yang terbentuk dari benturan. Kawah besar itu setidaknya selebar 0,6 hektar. Asap dan debu beterbangan di sekeliling, dan seluruh istana Danghun juga bergetar karena getaran itu. Wajah roh tanah Little Hu Immortal memucat karena terkejut. Istana Danghun terus bergetar, debu mulai jatuh dari atap dan ada retakan hebat di dinding dan pilar. Tiba-tiba, Little Hu Immortal menjerit tragis, tidak baik. Bayangan petir pesona biru itu telah bergerak ke utara dan secara terbuka menghancurkan langit dan bumi, menciptakan banyak lubang. Gambar di depan Fang Yuan berubah dan menunjukkan pemandangan pesona biru, bayangan petir menyerang dunia dan membuat lubang. Bagian timur dan utara tanah yang diberkati telah terkorosi oleh kekuatan sisa bencana bumi, dan lebih lemah daripada daerah lain. Bayangan petir pesona biru melihat titik lemah ini dan mulai menyerangnya. Untungnya, kami telah menyelesaikan air dan api, jika tidak, hasil dari kehancuran bayangan petir pesona biru akan 10 kali lebih parah. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Hu abadi kecil merasa bingung. Situasinya telah berubah menjadi keadaan yang sangat mengerikan. Kepiting rawa itu seperti palu baja yang langsung menghantam jantung dan terus menguras esensi abadi sambil juga menghancurkan Gunung Danghun. Dan bayangan petir pesona biru seperti racun yang sangat menyeramkan. Ia sengaja mencari titik-titik lemah dari tanah yang diberkati dan menikam mereka. Setiap lubang yang diciptakannya seperti luka segar bagi tanah yang diberkati. Mata Fang Yuan bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Situasinya berubah menjadi lebih kritis, tetapi itu malah membangkitkan semangat juangnya. Roh darat, setiap kali kamu memindahkan kepiting rawa, kirimkan dengan 3.000 langkah. Iya, dengan jarak yang diperpendek, pengeluaran esensi abadi juga relatif lebih sedikit. Dan kekuatan mengguncang jiwa Gunung Danghun bekerja dalam 3.000 langkah, menciptakan luka pada jiwa kepiting rawa. Roh tanah, potong seluruh wilayah utara. Fang Yuan memberi perintah lain. Apa? Little Hu Immortal tercengang dan hampir tidak berani mempercayai telinganya. Wilayah utara tanah yang diberkati Hu Immortal lebih dari 600 km persegi, dan Fang Yuan ingin menyerahkan seluruh wilayah. Begitu mereka memotong area tersebut, tanah yang diberkati Hu Immortal akan kehilangan wilayah ini selamanya. Ini jelas merupakan pengorbanan besar oleh Fang Yuan. Tanah yang diberkati Hu Immortal seluruhnya memiliki 4.000 km persegi tanah dan dia memotong 1/6 darinya. Tuan, ini. Little Hu Immortal ragu-ragu. Lakukan apa yang saya katakan. Tatapan Fang Yuan tertuju pada gambar di depannya saat dia berteriak dengan suara tegas. Bibir merah muda Little Hu Immortal mengerut dan matanya dipenuhi air mata. Air mata jatuh dan dia mulai menangis keras. Roh tanah adalah wakil dari tanah yang diberkati, memotong sebagian dari tanah yang diberkati sama dengan memotong daging mereka sendiri, dan meninggalkan seluruh wilayah utara seperti orang yang memotong salah satu kakinya. Tuan, jangan lakukan itu. Hu abadi kecil menangis keras dan memohon. Namun, ekspresi Fang Yuan kejam dan tidak membuat kompromi sedikit pun. Perintah guru tidak dapat dilanggar, Little Hu Immortal hanya bisa menahan rasa sakit dan memotong seluruh wilayah utara. Bayangan petir pesona biru itu saat ini berada di tengah wilayah utara, menghancurkan dunia dan membuat lubang. Tiba-tiba merasakan ada yang salah dan segera bergerak, mencoba menyerang keluar dari daerah utara. Namun, karena jarak 5 km, ia tidak bisa melarikan diri dan terjebak di daerah utara. Ia mengeluarkan jeritan sedih dan tajam, nadanya penuh kemarahan. Namun, sedikit jarak itu menentukan nasibnya,
bayangan petir pesona biru hanya bisa mengikuti penguapan wilayah utara dan mendarat di dunia luar. Keberhasilan. Fang Yuan hampir berteriak kegirangan pada adegan ini. Jika itu adalah waktu normal di mana bayangan petir pesona biru tidak memiliki luka di jiwanya, ia benar-benar bisa bereaksi tepat waktu. Jika bukan karena serangannya yang gila terhadap dunia, menghabiskan energinya dan menyebabkan kecepatannya turun, ia benar-benar bisa melarikan diri. Pada saat kritis, Fang Yuan menahan rasa sakit dan membuat pengorbanan kecil untuk melindungi kepentingannya yang lebih besar, akhirnya menyelesaikan bencana ini. Mengenai bencana apa yang akan diciptakannya di dunia luar, itu bukan bagian dari pertimbangan Fang Yuan. Bam bam bam, seluruh gunung Danghun masih bergetar, jiwa kepiting rawa binatang buas yang sunyi sangat kuat dan dengan paksa menahan tekanan, terus-menerus menyerang gunung Danghun. Semakin dekat ke gunung Danghun, semakin kuat kekuatan gemtar jiwa. Little Hu Immortal memindahkan kepiting rawa itu berkali-kali. Saat ini, itu adalah pertempuran fondasi antara kedua belah pihak. Jika fondasi jiwa binatang terpencil itu kuat dan menggulingkan gunung Danghun, itu akan menjadi kekalahan Fang Yuan. Sebaliknya, jika gunung Danghun tidak jatuh, itu akan menjadi kekalahan bencana duniawi. Bam bam, pilar istana Danghun runtuh dan balok atap patah. Debu dan kotoran beterbangan kemana-mana, disertai dengan tangisan rengekan Little Hu Immortal. Fang Yuan diam-diam berdiri dengan ekspresi dingin. Kekuatan, aku butuh lebih banyak kekuatan. Dia mengepalkan tinjunya dan menjerit marah di benaknya. Mengapa meskipun tumbuh begitu banyak, dia masih begitu lemah saat menghadapi langit dan bumi, ketika menghadapi takdir. Kalau begitu terus tumbuh, terus menjadi lebih kuat, dan bahkan lebih kuat. Saat dia berteriak dalam diam, gerakan kepiting rawa berangsur-angsur melambat dan akhirnya runtuh di pinggang gunung Danghun, mati. Setelah proses yang sulit, bencana duniawi ke-6 akhirnya berakhir. Fang Yuan berjalan keluar dari istana Danghun. Gunung kristal merah muda memiliki lubang di mana-mana, bebatuan pecah berserakan di tanah menunjukkan pemandangan yang menyedihkan. Darah merah segar, lumpur keruh kuning, mayat rubah dan kepiting bercampur menjadi satu. Tubuh besar kepiting rawa binatang buas itu menekan pinggang gunung Danghun. Itu seperti gunung kecil, sangat menarik perhatian. Angin kencang bertiup di rambut hitam Fang Yuan, saat mata hitamnya yang menakutkan menatap medan perang. Bau darah yang menyengat memasuki lubang hidung Fang Yuan. Dekat di belakangnya, mata roh tanah Hu Immortal kecil merah, karena ada air mata di wajahnya. Dia melaporkan sambil mengendus. Tuan, kami menderita kerugian besar. Kami kehilangan sekitar 666 km persegi tanah, dan kami hanya memiliki 68 manik-manik esensi abadi yang tersisa. Pasukan rubah kita yang terdiri dari 4.700.000 telah jatuh menjadi 310.000. Adapun cacinggu, kami kehilangan sekitar 700.000 dari mereka. Hu Immortal mengelola tanah yang diberkatinya selama bertahun-tahun. Setelah bencana ini, seluruh tanah yang diberkati kehilangan sekitar 40 tahun pembangunan. Tapi Fang Yuan tidak berpikir begitu. Ekspresinya lelah, tetapi tatapannya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan di hatinya. Dia selamat dari bencana duniawi ini. Itu adalah rintangan, sekarang setelah dia selamat, Fang Yuan punya waktu untuk memulihkan diri. Dia memiliki banyak waktu untuk menghadapi malapetaka duniawi ke-7. Berhentilah menangis, tanah yang diberkati aman, itu berarti harapan kita juga aman. Gunung Danghun tidak runtuh, sehingga kita memiliki sumber daya untuk memulai dari awal. Meskipun kami kehilangan beberapa lahan, dalam jangka pendek, kami tidak dapat memanfaatkan tanah itu tidak akan menghambat pembangunan kami. Fang Yuan menepuk kepala roh tanah, menghibur, lihat, tidak lama kemudian, Gunung Danghun akan penuh dengan batu usus, dan kami akan mengendalikan sekelompok manusia batu lainnya. Yang terpenting, bayangan petir pesona biru itu diasingkan, sekarang, kita dapat berkembang tanpa khawatir. Tanah yang diberkati Hu Immortal pasti akan berkembang lagi. Pertempuran ini intens dan tragis, ada banyak rubah dan kepiting yang mati di dekat Gunung Danghun. Pada saat yang sama, jiwa kepiting rawa hancur berkeping-keping oleh getaran gunung, diserap ke dalam Gunung Danghun. Dalam waktu dekat, tidak terlalu lama lagi, sejumlah besar batu usus akan muncul di Gunung Danghun tanpa henti. Kata-kata guru, masuk akal.
Hu abadi kecil berhenti menangis dan memikirkannya dengan jelas, sepertinya dia masuk akal. Bencana duniawi seperti cobaan, tanah yang diberkati Hu Immortal melewatinya, tidak hanya ada kerugian besar, tetapi juga keuntungan besar. Sayang sekali, ada banyak cacing Gu yang tinggal di kepiting rawa ini, tapi sekarang Gunung Danghun membunuh mereka semua. Little Hu Immortal cemberut, menatap mayat kepiting rawa ini dengan marah. Bersukacitalah, binatang sunyi ini tidak memiliki Gu abadi, jika tidak, kita mungkin tidak berdiri di sini. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam. Ini adalah bagian paling beruntung dari cobaan ini. Satu Immortal Gu yang penting dengan kemampuan luar biasa dapat dengan mudah membalikkan seluruh situasi. Bahkan jika kepiting rawa ini memiliki Gu abadi, dan dibunuh oleh Fang Yuan, bagaimana Fang Yuan akan menangkap Gu abadi ini juga merupakan masalah besar. Mungkin Gu abadi liar ini mungkin menggantikan bayangan petir pesona biru dan menjadi ancaman besar berikutnya bagi tanah yang diberkati Hu Immortal. Fang Yuan cukup puas untuk selamat dari bencana duniawi ini. Bagaimanapun, dia hanya Master Gu Fana tahap atas peringkat 4, namun dia berhasil membunuh binatang sunyi yang menjadi masalah bahkan bagi Gu Immortals. Roh tanah, bersihkan medan perang. Jaga mayat kepiting rawa dengan baik, aku akan beristirahat. Fang Yuan melihat sekeliling sekali lagi sebelum bersantai, segera merasakan kelelahan yang kuat. Dia memerintahkan lebih dari 1 juta rubah, jiwa dan pikirannya terlalu banyak digunakan, dia perlu tidur segera. Oke, Hu abadi kecil menjawab dengan cepat saat dia melihat cangkang kepiting rawa dengan mata bersinar. Setiap binatang buas yang sunyi adalah harta yang bergerak. Darah, bulu, tulang, usus di tubuhnya adalah bahan pemurnian Gu yang hebat. Kamu kepiting terkutuk, aku akan mencabik-cabikmu. Little Hu Immortal mengangkat dagunya saat mulutnya terbuka, menunjukkan gigi taring kecilnya, dengan marah berjalan menuju kepiting rawa sambil bergumam pada dirinya sendiri. Fang Yuan memiliki tidur yang sangat menyenangkan. 3 hari kemudian, dia bangun, dan berbaring di tempat tidur, tidak ingin bergerak sama sekali. Kali ini, dia benar-benar merilekskan tubuh dan pikirannya. Bencana duniawi ke-6 telah berakhir, Fang Yuan mendapatkan banyak waktu untuk dirinya sendiri, dia akhirnya bisa menarik napas. Sejak kelahirannya kembali, dia telah merencanakan dan melawan, terutama di Gunung Sanca, dia terlalu memaksakan diri memikirkan cara untuk keluar dari kesulitannya. Sekarang, dia akhirnya melindungi tanah yang diberkati. Bagi Fang Yuan, ini adalah tempat yang aman dan stabil. Jika tanah yang diberkati Hu Immortal dihancurkan, dia akan berada dalam masalah besar. Dia mengungkap banyak hal, mari kita ambil contoh, Gu perjalanan abadi tetap. Fang Yuan bukanlah Gu Immortal, dia tidak bisa menyimpan Gu abadi ini ke dalam bukaannya, begitu auranya bocor, Gu Immortals akan dengan mudah merasakannya dan datang untuk merebutnya darinya. Sekarang, perjalanan abadi tetap Gu ditempatkan di dalam tanah yang diberkati Hu Immortal, dan karena ada esensi abadi, dia bisa memberinya makan tanpa khawatir. Selain itu, ada juga penyempurnaan aperture kedua Gu. Tanpa Hu abadi kecil untuk mengendalikan esensi abadi, Fang Yuan tidak dapat menyempurnakan Gu abadi ini, dia setidaknya harus mencapai alam Gu Immortal terlebih dahulu. Pada saat itu, perjalanan ilahi Gu mungkin sudah disempurnakan oleh orang lain, sudah terlambat. Setelah melindungi tanah yang diberkati Hu Immortal, itu sangat membantu Fang Yuan. Fang Yuan berbaring sebentar sebelum bangun untuk makan. Setelah mengisi perutnya, dia pergi tidur lagi. Kali ini, dia tidur selama 10 jam, dia bangun perlahan karena dia merasa semua kelelahan telah hilang. Pikirannya jernih, kepalanya bekerja dengan baik, dan kondisinya sebaik mungkin. Di mana roh daratan? Dia menginjak kakinya, memanggil. Little Hu Immortal merobek ruang angkasa dengan swoosh, muncul di hadapannya. Tuan, saya telah membongkar kepiting itu, kita bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Wajah Little Hu Immortal memerah karena dia sangat puas memecah pelaku kesulitan tanah yang diberkati. Oh benar, Tuan, ada 3 surat di sini, mereka dikirim dari celah pada hari bencana. Hu Immortal kecil berkata, mengeluarkan 3 Gu dan menyerahkannya kepada Fang Yuan. Ketika celah cukup besar untuk menjadi terowongan, orang bisa masuk dan keluar. Tapi sebelum itu, hanya cacing Gu yang bisa masuk melalui celah kecil. Ketiga Gu ini semuanya adalah cacing Gu jalur huruf.
Satu memiliki penampilan bangau kertas, itu adalah bangau kertas simbol petir peringkat 3 Gu. Satu adalah burung hijau, peringkat 5 dan terlihat seperti aslinya, itu adalah surat yang mengirim burung hijau Gu. Satu tampak seperti pedang, itu adalah huruf pedang terbang peringkat 3 Gu. Tatapan Fang Yuan bersinar saat dia mengeluarkan surat pengiriman burung hijau Gu. Burung hijau itu berubah menjadi surat, dikirim oleh peringkat 7 Gu Immortal Feng Jiuge. Fang Yuan tidak terkejut, saat dia melihat burung hijau Gu ini, dia merasa itu dia. Nada suara Feng Jiuge dalam suratnya tenang, dia pertama-tama mengungkapkan kekaguman dan pujiannya untuk Fang Yuan, sebelum menyatakan niatnya, untuk mengatur pertempuran antara Fang Yuan dan putrinya Feng Jinhuang. Tampaknya setelah Feng Jinhuang kembali ke Spirit Affinity House, dia murung, dan putus asa. Selama periode ini, dia telah berkultivasi dengan rajin, untuk merebut kembali harga dirinya. Pertempuran diprakarsai olehnya, dia ingin bertarung secara adil dengan Fang Yuan, mempertaruhkan kemuliaan Spirit Affinity House dan Immortal Krensek. Kamu ingin bertarung, apakah aku harus setuju? Fang Yuan mengejek dengan jijik. Waktunya sangat ketat, tidak ada cukup waktu untuk berkultivasi. Fang Yuan tidak akan membuang waktu dan tenaganya untuk menerima tantangan Feng Jinhuang. Feng Jinhuang lahir dalam keluarga besar, dia memiliki Gu Immortal sebagai orang tuanya, dan sebuah sekte untuk mendukungnya. Bahkan jika dia memiliki tanah yang diberkati, dan bencana datang, akan ada sekelompok besar orang yang melawannya untuknya. Tapi Fang Yuan sendirian, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Dia tidak punya mood untuk bermain-main dengan nona kaya ini. Ide bodoh sekali, dia ingin merebut kembali kemuliaannya, jadi aku harus bermain bersamanya. Menggelikan, Fang Yuan mendengus. Berbeda dari yang lain, dia tidak takut pada Feng Jiuge. Itu karena segera, Feng Jiuge akan dipanggil oleh pengadilan surgawi, dan akan berhasil naik, tidak akan mudah baginya untuk turun dan memasuki benua tengah lagi. Tapi dalam surat ini, sepertinya sepasang ayah dan anak perempuan ini berpikir bahwa saya adalah murid dari Sekte Bangau Abadi, apa yang terjadi? Mata Fang Yuan bersinar dengan curiga. Pihak lain adalah Gu Immortal, mereka secara alami tidak akan membuat kesalahan serendah itu. Itu berarti, ada komplikasi tersembunyi. Fang Yuan mengambil huruf pedang terbang Gu. Membukanya dan melihatnya, itu adalah surat tantangan lainnya. Tetapi dalam surat ini, itu semua adalah umpatan dan omelan, hampir semua leluhur Fang Yuan disebutkan, bahkan kehormatan Sekte Bangau Abadi digunakan untuk menghasut Fang Yuan menerima pertempuran. Akhirnya, bahkan ada ancaman, jika Fang Yuan tidak setuju, dia akan mengungkapkan isi surat ini kepada publik, dan memberitahu dunia bahwa Fang Yuan adalah seorang pengecut. Fang Yuan melihat dengan hati-hati, tersenyum ringan, oh, ini Jian Yisheng. Jian Yisheng, Gu Master Jalur Logam, penampilan dan kepribadiannya sangat mesum. Dia paling terampil dalam serangan diam-diam, dan paling benci menderita kerugian. Dia adalah salah satu jalur iblis Gu Immortals di Gunung Tianti, dia benar-benar pengecut yang kejam dan licik. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia disergap olehnya berkali-kali. Dia akhirnya membuat Fang Yuan cukup marah untuk memanggil Laut Darah, memaksa Jian Yisheng ini untuk bersembunyi di tanah yang diberkati, takut untuk bertarung. Dia memblokirnya selama 20 tahun, sampai Jian Yisheng menyadari bahwa dia telah membuat marah orang yang salah. Dia tidak bisa menerimanya, dan akhirnya berlutut di hadapan Fang Yuan untuk menyerah, tanpa jejak martabat Gu Immortal. Adapun mengapa orang ini menantang Fang Yuan, itu karena dia sangat tidak beruntung. Setelah Fang Yuan membuang sebagian dari tanah yang diberkati, dan melemparkan bayangan petir pesona biru ke arah Gunung Tianti, Jian Yisheng secara kebetulan bertemu dengannya. Pada saat ini, meskipun Jian Yisheng adalah Gu Abadi, dia tidak memiliki Gu Abadi, dan dipukul oleh bayangan petir pesona biru. Dia melarikan diri kembali ke tanahnya yang diberkati dengan menyedihkan, dan akhirnya berhasil membebaskan diri dari bayangan petir pesona biru. Setelah dia sampai di rumah, dia menghitung kerugiannya, dan dipenuhi dengan kemarahan, menginjak kakinya. Setelah menemukan pelakunya, dia mengirim surat pedang terbang Gu, menantang Fang Yuan. Dia tahu aku manusia, tapi masih menantangku sebagai Gu Immortal.
Dia bahkan menulis suratnya dengan sangat benar, berbicara tentang keadilan, omong kosong ini masih tidak tahu malu seperti yang saya ingat. Tapi, mengapa dia mengira aku adalah anggota Sekte Bangau Abadi? Fang Yuan membuka bangau kertas simbol petir Gu dengan kecurigaan yang besar. Dia membukanya sedikit, dan pupil matanya menyusut, menunjukkan ekspresi terkejut. Apa? Fang Zheng masih hidup. Terus membaca, kecurigaannya dihapuskan. Jadi itu dia, He Feng yang dari Sekte Bangau Abadi ini. Adalah orang yang pintar, menggunakan metode ini untuk melenyapkan pesaingnya. Tapi dia sangat meremehkan saya. Mengapa saya harus bergabung dengan Sekte Bangau Abadi? Tapi apa yang disebutkan surat itu persis seperti yang saya butuhkan sekarang. Berpikir begitu, Fang Yuan mengambil keputusan. Dia memanggil roh tanah, pergi, buka tanah yang diberkati sedikit, dan biarkan guru Gu yang menyerupaiku. Gunung Tianti berdiri tinggi di atas awan, mencapai total 3.000 km. Itu terletak di tengah benua tengah, itu adalah tanah warisan, gunung orang-orang kudus. Selama zaman kuno, itu adalah tangga abadi, mampu naik ke pengadilan surgawi. Murid-murid elit Sekte Bangau Abadi sekarang berdiri di kaki Gunung Tianti, setelah menunggu selama 1 jam. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Fang Yuan ini memasang terlalu banyak udara, kan? Tenang. Dia adalah saudara laki-laki Gu Yue Fang Zheng, pemilik tanah yang diberkati Hu Immortal. Ngomong-ngomong, saudara laki-laki Fang Zheng ini benar-benar luar biasa, dia berhasil mengalahkan Feng Jin Huang, Xiao Qixing, Ying Shengji dan yang lainnya. Lalu apa? Jika saya memiliki tetua tertinggi yang mendukung saya dalam kegelapan, membantu saya menggunakan Gu perjalanan abadi tetap, saya akan bisa memenangkan tanah yang diberkati juga. Para tetua klan kami benar-benar pintar. Menggunakan Fang Zheng untuk menarik perhatian mereka, sementara kartu truf yang sebenarnya adalah Fang Yuan selama ini. Untuk mewujudkan hal ini, Sekte Bangau Abadi berbohong kepada semua murid mereka. Murid-murid Sekte Bangau Abadi sekarang tahu, bahwa ada seseorang bernama Gu Yue Fang Yuan di sekte mereka. Selama 3 bulan ini, dia telah menjadi topik terhangat yang didiskusikan semua orang. Dia misterius dan rendah hati, itu membuat orang penasaran. Mengejutkan dunia dalam satu gerakan, dia memperoleh tanah yang diberkati Hu Immortal untuk Sekte Bangau Abadi, dan bahkan memungkinkan Sekte Bangau Abadi menonjol di antara 10 sekte, itu membuat murid-murid lainnya merasa bangga. Semua diskusi mereka masuk ke telinga Fang Zheng. Fang Zheng berdiri di depan orang-orang ini, tatapannya redup saat dia melihat Gunung Tianti. Hari-hari ini, dia telah menjadi mayat berjalan, dia tidak tahu bagaimana dia bertahan beberapa hari terakhir. Setelah Fang Zheng meninggalkan Gunung Qingmao, dia bersumpah untuk membalas dendam, untuk mendapatkan keadilan bagi anggota klannya yang telah meninggal. Dia membawa kebencian yang besar bersamanya, tujuan balas dendam adalah mempertahankan dan memotivasinya untuk berkultivasi. Dia lebih pekerja keras daripada semua murid lainnya, dia bahkan tidak mengendur sedetik pun. Dia telah berfantasi berkali-kali, adegan ketika dia menemukan Fang Yuan, mengalahkannya dan membuatnya berlutut di tanah, bertobat atas semua yang dia lakukan di Gunung Qingmao. Klan di akhirat akhirnya akan beristirahat dengan damai setelah itu. Jadi, di Gunung Danghun, dia tidak menyerah meskipun berkali-kali ingin melakukannya. Setiap kali dia memikirkan Fang Yuan, akan ada kekuatan pendorong yang kuat di hatinya, mendukungnya untuk terus mendaki. Dia ingin mendapatkan warisan abadi Hu, bukan hanya karena dia tidak ingin mengecewakan tuannya, atau mengecewakan harapan klan, itu juga karena peluangnya untuk membalas dendam akan jauh lebih besar jika dia memiliki tanah yang diberkati. Tapi, dia tidak menyangka, bahwa hidup akan datang memukulnya sekeras ini dan tiba-tiba. Gu Yue Fang Yuan, saudara laki-lakinya yang berhubungan dengan darah, karakter utama dari banyak mimpi buruknya, muncul di puncak gunung. Di bawah pandangan semua orang, dia memperoleh warisan, bahkan Gu Immortals tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Fang Zheng yang gagal kembali ke sekte, syok, nyeri, kehilangan, takut. Dia tahu kebohongan klan, dia tahu kebenarannya, tetapi justru begitu, bayangan di hatinya tumbuh berkali-kali. Trauma ini telah memelihara dalam dirinya sejak dia masih muda. Mengapa saudara laki-laki begitu pintar? Tapi saya sangat bodoh.
Mengapa saya berkultivasi begitu keras, namun saya masih kalah dari Fang Yuan? Mengapa ini terjadi di perbatasan selatan, dan juga di benua tengah? Benarkah aku Gu Yue Fang Zheng, ditakdirkan untuk hidup dalam bayang-bayangnya sepanjang hidupku, tidak pernah melampaui dia? Setiap kali Fang Zheng memikirkan hal ini, akan ada perasaan marah di hatinya, mendesaknya untuk berkultivasi lebih banyak. Tapi kali ini, berbeda. Itu berbeda. Memikirkan misi yang baru saja diberikan klan kepadanya, tubuh Fang Zheng bergidik. Tanah yang diberkati berada di bawah kendali Fang Yuan. Untuk mendapatkan tanah yang diberkati Hu Immortal, sekte tersebut merekrut Fang Yuan. Selama dia menyerahkan tanah yang diberkati, dia akan menjadi sesepuh sekte Bangau Abadi. Anggota sekte benua tengah diklasifikasikan dari rendah ke tinggi sebagai murid luar, murid batin, murid elit, murid warisan. Di atas murid, ada tetua sekte, seringkali pada kultivasi peringkat 4, mengendalikan banyak aspek sekte. Tetua sekte di atas adalah pemimpin sekte, dia harus setidaknya peringkat 5 tahap tengah, dan merupakan orang kunci yang bertanggung jawab. Dan di atas pemimpin klan, ada tetua tertinggi. Para tetua tertinggi ini semuanya adalah Gu Immortals, mereka jarang terlihat selama waktu normal, terpencil dalam kultivasi. Hanya ketika sekte menghadapi situasi hidup dan mati, atau ketika sesuatu yang penting terjadi, mereka akan muncul dan memberitahu dunia kekuatan sebenarnya dari sekte Bangau Abadi, sebagai salah satu dari 10 sekte teratas. Sejak saya bergabung dengan sekte Bangau Abadi, saya telah berkultivasi dengan sangat rajin tahun-tahun ini, dari murid luar, saya menjadi murid batin, dan dari murid batin, saya menjadi murid elit. Selama ujian sekte, saya muncul sebagai murid teratas di antara murid elit. Tapi sekarang, Fang Yuan hanya perlu mengucapkan sepatah kata pun, dan dia akan menjadi tetua sekte. Setiap murid yang melihatnya harus membungkuk dan memberi penghormatan. Fang Zheng merasakan sakit yang luar biasa di hatinya setiap kali dia memikirkan hal ini. Jika Fang Yuan benar-benar menjadi seorang penatua, dia harus membungkuk dan memberi penghormatan kepada musuh ini setiap kali dia melihatnya. Apakah ada kesenangan dalam hidup seperti itu? Apakah ada arti dalam hidup? Tuan, apakah semua usaha dan kerja keras yang saya lakukan? Pada titik ini, Fang Zheng berdiri di kaki Gunung Tianti, menunggu untuk bertemu Fang Yuan. Dia tidak dapat dihindari jatuh ke dalam keraguan diri yang mendalam. Lord Skycrane dengan cepat menghiburnya, Fang Zheng, kamu harus menyesuaikan pola pikirmu. Sekte Bangau Abadi banyak berkorban untuk warisan abadi Hu, kami bahkan menggunakan Gu Abadi. Untuk sekte, kita harus melihat ini dari gambaran besar, dan meletakkan dendam pribadi kita untuk sementara. Fang Zheng, Anda harus mengerti, sekte Bangau Abadi yang memelihara Anda, sekarang sekte membutuhkan Anda untuk berkorban, Anda tidak dapat melupakan akar Anda. Meskipun dia mengatakan itu, Lord Skycrane menghela nafas dalam hatinya. Dia memahami kepribadian Fang Zheng, sehingga hatinya semakin khawatir. Selama ini, gagasan balas dendam mendorong Fang Zheng maju seperti pilar, itu juga obsesinya dalam perjalanan kultivasi ini. Tapi sekarang, perintah sekte adalah agar Fang Zheng mengecewakan obsesi ini lebih fatal daripada cedera apapun. Kemungkinan besar, setelah menderita dampak seperti itu, Fang Zheng tidak akan lagi memiliki dorongan yang tersisa, dia akan membiarkan dirinya tinggal dalam mengasihani diri sendiri. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Itu adalah tanah yang diberkati, dan bahkan berisi tanah terlarang seperti Gunung Danghun. Gustones di gunung dapat digunakan oleh murid-murid kita dan membuat kekuatan seluruh sekte kita melonjak. Selain itu, Fang Yuan memiliki tengkorak darah Gu dan memperbaiki perjalanan abadi Gu padanya. Hal-hal ini terlalu berharga, sangat penting, bagaimana seorang murid elit bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Lord Skycrane merasa sedih di dalam hatinya, tetapi dia masih berkata kepada Fang Zheng, muridku yang baik, kamu harus mengendalikan keinginanmu untuk membalas dendam. Sedikit ketidaksabaran merusak rencana besar, perlakukan ini sebagai ujian daya tahan Anda. Setelah melihat kakakmu, jangan menyerang. Di dalam tanah yang diberkati, kamu bukan tandingannya. Mengatakan demikian, Lord Skycrane mengingat apa yang diperintahkan He Feng yang kepadanya. Saya tahu permusuhan antara Fang Yuan dan Fang Zheng. Jika perlu, kita bisa mengorbankan Fang Zheng, kamu bisa bernegosiasi menggantikan Fang Zheng.
Tekanan He Feng yang sangat besar saat ini, semua tetua tertinggi sedang melihat tindakannya. Tuan, Anda menyuruh saya untuk memperlakukan ini sebagai percobaan. Saya akan mencoba. Fang Zeng mengendurkan tinjunya yang terkepal, lalu mengepalkannya lagi. Dia berjuang di dalam hatinya, dia merasakan sakit dan marah. Jika seseorang bersumpah untuk membalas dendam, dan berkultivasi hingga suksesi, hanya untuk menemukan bahwa musuhnya telah mati. Itu adalah rasa sakit. Jika seseorang bersumpah untuk membalas dendam, dan berkultivasi untuk suksesi, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat mengalahkan musuhnya, dan bahwa musuhnya masih hidup dengan baik. Itu adalah rasa sakit yang jauh lebih besar. Jika seseorang bersumpah untuk membalas dendam, dan berkultivasi hingga suksesi, tetapi menemukan bahwa dia tidak hanya tidak dapat mengalahkan musuhnya, dia bahkan harus menggunakan sikap ramah palsu untuk bernegosiasi dengannya, berharap musuh akan menjadi atasannya. Ini adalah rasa sakit terbesar dari semua rasa sakit. Hehe, Fang Zeng, jangan terlalu memikirkannya. Fang Yuan mungkin tidak bersenang-senang, ada bencana di tanah yang diberkati. Anda tidak dapat membayangkan kekuatan malapetaka. Bahkan jika kakakmu memiliki gua abadi, dia masih manusia. Segera, dia akan mengalami kekuatan mengerikan dari bencana duniawi. Pada saat itu, tanah yang diberkati akan penuh dengan celah, dan dia akan menderita kerugian besar. Anda memiliki peluang besar untuk berhasil dalam perjalanan ini. Lord Skycrane menghiburnya lagi. Fang Zeng mendengar ini, dan suasana hatinya menjadi sedikit lebih santai. Bencana duniawi dimulai. He Feng yang bergumam, dia telah tinggal di belakang layar. Pertama, itu untuk melindungi murid-murid elit ini. Kedua, untuk mencegah niat buruk dari Master Gu lainnya. Dan ketiga, jika Fang Yuan tidak dapat memblokir bencana duniawi ini, dia harus membantu. Pada saat ini, dia mulai dari tempat di mana tanah yang diberkati Hu Immortal bersembunyi di Gunung Tianti, merasakan bahwa ada aura kehancuran. Segera, bibirnya melengkung menjadi senyuman saat ada pemandangan aneh di Gunung Tianti. Potongan demi potongan padang rumput muncul di Gunung Tianti. Mereka seperti awan atau kabut, ilusi dan tidak nyata. Bagaimana mungkin ada padang rumput di gunung? Ini adalah celah dari tanah yang diberkati, dan celah besar pada saat itu, memungkinkan orang luar untuk melihat pemandangan di dalam tanah yang diberkati. Celah seperti itu hanya bisa muat dengan cacing Gu, masih ada jalan yang harus ditempuh sebelum Gu Masters bisa masuk. Lord Skycrane di sisi lain sudah berteriak, celah muncul, kirim bangau kertas simbol. Petir Gu masuk. Fang Zeng mengertakkan gigi, di bawah pengawasan semua orang, dia menyuntikkan esensi purba dan mengaktifkan cacing Gu. Derek kertas simbol petir Gu secepat kilat, terbang ke celah. Tapi tepat setelah itu, gambar padang rumput berubah menjadi gumpalan esensi purba, saat menghilang di udara. Derek kertas simbol petir Gu terbang selama 2 putaran sebelum terbang kembali ke tangan Fang Zeng. Fang Yuan ini menyerahkan sebagian dari tanah yang diberkati, benar-benar menghapusnya. Sepertinya dia khawatir Gu Master mungkin utuh ketika celah berubah menjadi terowongan. He Feng yang sedikit terkejut, tetapi mencibir segera setelah itu, silakan, mari kita lihat berapa banyak tanah yang bisa kamu buang. Setiap sebidang tanah yang kamu tinggalkan mirip dengan menyerahkan dagingmu sendiri. Tapi segera setelah itu, ekspresi He Feng yang berubah. Dia masih melanjutkan. Dia sudah melemparkan tanah senilai beberapa kilometer persegi. Dia benar-benar berani, tidak heran dia berhasil merebut warisan. Tapi beberapa saat kemudian, ekspresi He Feng yang berubah jelek. Sepertinya bencana duniawi ini sangat berbahaya kali ini. Tapi berapa banyak tanah yang akan dia serahkan? Dia telah membuang puluhan kilometer persegi tanah. Pemborosan ini, di Gunung Tianti, celah muncul satu demi satu dengan frekuensi yang meningkat. Tidak hanya murid elit Sekte Bangau Abadi yang memperhatikan dengan cermat, banyak Gu Immortal juga mengawasi di belakang layar. Selama periode ini, Fang Zeng mencoba 3 kali, akhirnya berhasil mengirim bangau kertas simbol petir Gu ke tanah yang diberkati. Seekor burung hijau melebarkan sayapnya dan terbang ke celah juga, mencapai tanah yang diberkati Hu Immortal. Ini adalah surat yang mengirim burung hijau Gu. Apa yang coba dilakukan Feng Jiuge? He Feng yang melihat ini dan ekspresinya menjadi gelap. Tetapi pada saat berikutnya, pupil matanya menyusut menjadi seukuran pin, mulutnya terbuka lebar saat dia mengejutkan ekspresi yang sangat tercengang.
Ya Tuhan, dia membuang area yang begitu luas dari tanah yang diberkati. He Feng yang diikat lidahnya, dia tertegun seperti patung. Fang Yuan membuang tanah senilai 600 km persegi, pinggang Gunung Tianti penuh dengan citra tanah yang diberkati, padang rumput memenuhi penglihatan semua orang. Gu Immortal adalah yang pertama bereaksi, muncul dengan kilatan pedang. Hahaha, sungguh sebidang tanah yang diberkati, itu milikku, jangan pernah berpikir untuk merebutnya dariku. Jian Yisheng berteriak, ingin menarik sebidang tanah ini ke tanah yang diberkati, memperluas wilayahnya. Tetapi pada saat ini, kilatan petir muncul. Petik 2 tanda seru petik 2. Jian Yisheng tertangkap basah tanpa penjagaan, dia meneriakkan kata-kata kotor saat bayangan petir pesona biru membuatnya terbang seperti bola meriam. Tapi Jian Yisheng tidak bisa diremehkan, dia segera terlibat dalam pertempuran dengan bayangan petir pesona biru. Mereka menciptakan keributan besar, bumi bergemuruh saat murid elit Sekte Bangau Abadi menyaksikan dengan kaget. Hal yang lebih mengejutkan adalah, lebih dari selusin orang muncul berikutnya, mengambil sepotong tanah seluas 600 km persegi ini dengan kecepatan kilat seperti sekawanan serigala lapar. Kamu bajingan, aku memikat monster itu pergi, aku berusaha semaksimal mungkin, tapi kalian bahkan tidak meninggalkanku sebidang tanah pun. Aku semua leluhurmu, aku mengutuk kalian semua untuk mengalami sembelit, semua anakmu akan dilahirkan dengan ekor ayam. Jian Yisheng berteriak dengan marah, dia tidak pernah menderita kerugian sebesar itu dalam hidupnya, dipukul oleh bayangan petir pesona biru dengan begitu menyedihkan. Dan ada kecil Fang Yuan, dia benar-benar jahat dan berani, bersekongkol melawanku seperti ini. Lawan aku dengan adil jika kamu punya nyali. Dia mengirim huruf pedang terbang Gu. Huruf pedang terbang Gu sangat cepat, bisa merobek ruang angkasa, bahkan tanpa celah, ia bisa memasuki tanah yang diberkati. Geng Sekte Bangau Abadi Linglung. Ini, apakah ini tingkah laku Gu Immortal? Jian Yisheng ini benar-benar memalukan bagi kami Gu Immortals. He Feng yang menutupi wajahnya karena malu. Pada saat ini, cahaya putih emas terang muncul. Ada pintu merah di cahaya, setinggi 30 meter, memiliki plakat berwarna pelangi. Awan berwarna merah muda berkumpul, saat cahaya pelangi menyinari tubuh Fang Zheng. Dalam sekejap mata, Fang Zheng menghilang di tempat. Mengirim pesona biru, bayangan petir, atau kepiting rawa binatang buas yang sunyi keluar dari tanah yang diberkati berada di luar kemampuan Hu Immortal kecil. Tetapi untuk mengangkut satu Fang Zheng, itu mudah. Dia masuk. Melihat ini, hati He Feng yang menjadi tenang. Kilatan petir turun dari langit, itu adalah bayangan petir pesona biru. Tapi cahaya putih emas memindahkan pintu merah menjauh tepat waktu. Dengan selebar sehelai rambut, niat bayangan petir pesona biru untuk memasuki tanah yang diberkati digagalkan. Fang Zheng merasakan sekelilingnya menjadi kabur sebelum dia mendapatkan kembali penglihatannya, dan lingkungan di sekitarnya telah berubah total. Dia berdiri di padang rumput, rumput ada di sekelilingnya. Ada awan di atasnya, awan yang sangat tebal dan gelap. Tidak jauh dari situ, ada beberapa danau dengan riak di permukaan. Saya mencapai tanah yang diberkati Hu Immortal. Fang Zheng dengan cepat bereaksi, semua cacing Gunya disegel sekarang, itu sama seperti selama kompetisi. Benjolan bayangan berasap muncul di hadapannya, mengembang menjadi seukuran cermin. Sosok Fang Yuan muncul di cermin, dia duduk dengan punggung bersandar di kursi. Dia menyilangkan kaki kanannya di atas kaki kirinya saat tangan kirinya diletakkan di lututnya, sementara tangan kanannya memegang dagunya dengan lembut di atas pegangan kursi. Rambut hitamnya dengan santai menggantung di wajahnya saat matanya menyipit, menunjukkan sikap malas dan santai, tetapi juga memberi orang rasa bahaya, gelap dan misterius. Adik laki-lakiku yang lucu, untuk berpikir aku akan melihatmu lagi di benua tengah. Fang Yuan berbicara. Suaranya sangat asing, namun sangat akrab bagi Fang Zheng. Tubuh Fang Zheng bergidik, matanya meledak dengan kemarahan yang intens saat dia menggeram, guyu Fang Yuan, kamu iblis gila dan putus asa, kamu membunuh seluruh klanmu. Aku akan membunuhmu secara pribadi. Mengatakan demikian, dia bergegas menuju Fang Yuan. Tapi, Fang Yuan, ini hanyalah proyeksi dari asap, setelah Fang Zheng menyerang ke arahnya, itu menghilang, tetapi dengan cepat berkumpul kembali menjadi citra sempurna Fang Yuan lagi. Fang Zheng menunjuk ke arah Fang Yuan, berteriak, Fang Yuan,
kamu bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapiku. Kamu pengecut, pengkhianat yang tidak tahu malu, kamu adalah hewan yang tidak manusiawi. Jadi bagaimana jika kamu mati, untuk berpikir bahwa kamu membunuh seluruh klan kamu hanya untuk menyelamatkan hidupmu? Tindakan yang keterlaluan, bagaimana kamu bisa melakukannya? Apakah kamu masih manusia? Hehehe. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dengan santai bersandar di kursinya, adik laki-lakiku yang lucu, kamu masih bodoh seperti biasanya. Terlepas dari apakah saya melakukan sesuatu, mereka akan mati. Jika demikian, mengapa saya tidak bisa hidup? Jika bukan karena serangan balikku, apakah menurutmu kamu akan dibawa kembali ke benua tengah? Bahkan, aku menyelamatkan hidupmu. Aku adalah dermawanmu. Kotoran anjing. Kamu mendistorsi kebenaran, kamu sangat tidak tahu malu. Fang Zheng mendengar kata-kata Fang Yuan, dan sangat marah karenanya. Tawa Fang Yuan berhenti, dia menghela nafas. Fang Zheng, saudaraku, kamu sangat mengecewakan. Selama bertahun-tahun, Anda tidak meningkat sedikit pun. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi Anda hanyalah bidak pion. Baiklah, mari kita bicara bisnis. Aku telah melihat surat Sekte Bangau Abadi, jangan repot-repot menyebutkan janji-janji konyol itu seperti membuatku menjadi tetua. Namun, kami dapat melanjutkan transaksi dan kesepakatan. Dada Fang Zheng bergerak ke atas dan ke bawah, napasnya berat saat dia menatap gambar Fang Yuan dengan kebencian. Pasangan kembar ini, mereka terlihat hampir identik, dan memiliki hubungan darah terdekat di dalamnya. Sayangnya, mereka adalah musuh hidup dan mati. Fang Zheng menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menahan niat membunuhnya terhadap Fang Yuan, memikirkan instruksi klan, di dalam tanah yang diberkati Hu Immortal, sekte kami tidak tertarik dengan kelompok rubah atau cacing gu. Tapi batu usus di Gunung Danghun memiliki nilai. Kami akan mengirim murid ke sini secara berkelompok, Anda akan membawa mereka ke Gunung Danghun. Berhenti. Sebelum Fang Zheng selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Fang Yuan, saya tidak percaya ketulusan sekte Bangau Abadi Anda. Inilah yang saya inginkan, siapkan untuk saya sesegera mungkin, dan serahkan kepada saya. Saya tidak memiliki batu purba, tetapi saya memiliki mayat kepiting rawa untuk diperdagangkan sebagai gantinya. Detailnya ada di surat, kembali dan pertimbangkan. Begitu dia selesai berbicara, petir kecil terbang dan mendarat di tangan Fang Zheng. Itu adalah bangau kertas simbol petir gu. Derek kertas simbol petir gu ini telah disempurnakan oleh Fang Yuan, dan sekarang digunakan olehnya. Isinya termasuk cacing gu dan bahan yang diinginkan Fang Yuan, serta detail tentang darah, daging, tulang, dan cangkang kepiting rawa, del. Fang Zheng mengangkat kepalanya, dan ingin berbicara, tetapi dia melihat pemandangan di depannya berubah, dia sudah dibawa keluar. Periksa sekeliling, apakah ada hal-hal yang mencurigakan. Setelah Fang Zheng pergi, Fang Yuan tidak santai, melainkan memberi instruksi untuk roh darat. Tanah yang diberkati tidak dapat membatasi Gu Abadi. Fang Yuan tidak bertemu dengan Fang Zheng secara pribadi karena dia khawatir dia membawa Gu Abadi. Sekte Bangau Abadi memiliki banyak sumber daya, mereka memiliki cukup banyak Gu Abadi. Meskipun bukaan Fang Zheng tidak mampu membawa Immortal Gu, karena auranya akan mudah bocor, segala macam hal bisa terjadi di dunia Gu, pasti ada metode untuk menyembunyikan aura Immortal Gu. Fang Yuan harus waspada terhadap ini. Roh tanah memeriksa beberapa kali dan tidak ada masalah. Pada titik ini, Fang Yuan akhirnya rileks. Setelah bencana duniawi, apakah situasinya akan membaik dari sini? Fang Yuan menyipitkan matanya, mengingat kesulitannya saat ini. Situasi saat ini jauh lebih menguntungkan baginya daripada yang dia harapkan. Untuk melahap tanah yang diberkati Hu Immortal sendirian, Sekte Bangau Abadi melindunginya. Keberanian seperti itu diharapkan dari salah satu dari 10 sekte besar di benua tengah. Manfaat di atas segalanya, musuh dan teman semuanya dibangun atas dasar ini. Menggunakan kata-kata umum, itu adalah pandangan ke depan dari gambaran besar. Dibatasi oleh sistem sekte, dan di bawah tekanan, gambaran besar, jadi bagaimana jika Fang Zheng membencinya? Dia masih harus datang dan mendiskusikan transaksi. Begitu mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menangkapku dengan mudah, bahwa menjadi paksa hanya akan menghancurkan segalanya, Sekte Bangau Abadi secara alami akan datang untuk bernegosiasi denganku, untuk melakukan transaksi.
Bahkan jika orang luar mengetahuinya, tidak akan ada desas-desus tentang bersekutu dengan jalan iblis. Itu karena, Sekte Bangau Abadi sudah mengakui bahwa, aku adalah bagian dari sekte mereka. Itu adalah keputusan yang cermat. Tapi inilah yang saya butuhkan juga. Bahkan jika identitas murid ini sangat palsu, itu cukup untuk mengusir kekuatan lain. Melihat surat-surat Jian Yisheng dan Feng Jiuge, orang dapat dengan mudah mengatakan betapa berharganya identitas ini. Fang Yuan memikirkannya, dia tidak keberatan dengan ini. Yang benar adalah, dia masih berada di jalan iblis, dia masih sendirian, melakukan hal-hal dengan caranya, tidak ada yang bisa membatasinya. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa melakukan transaksi, dan menukar sumber daya yang dia butuhkan. Awalnya, aku ingin pergi ke tanah yang diberkati Langya dan merebut surga Gu yang menghubungkan. Tapi sekarang aku bisa berurusan dengan Sekte Bangau Abadi, aku tidak perlu melakukan itu. Meskipun, dengan tanah yang diberkati Hu Immortal berada di kepemilikku, Sekte Bangau Abadi tidak akan membiarkan ini pergi, mereka membuat kesepakatan pada saat ini karena kewaspadaan, dan bahwa mereka tidak punya pilihan untuk saat ini. Aku tidak bisa ceroboh dan memberi mereka kelemahan untuk dieksploitasi. Fang Yuan mengingatkan dirinya sendiri. Adapun saudaranya Fang Zheng, itu sekunder. Membunuhnya hanya akan dilakukan untuk tengkorak darah Gu, untuk meningkatkan bakat aperture sedikit. Masalah yang akan ditimbulkannya adalah membuat musuh dari Sekte Bangau Abadi, dan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Membunuh saudaranya sendiri adalah tindakan iblis murni, jika orang luar mengetahuinya, itu akan diartikan sebagai Fang Yuan mengkhianati Sekte Bangau Abadi. Pada saat itu, 10 sekte dan banyak Gu Immortal Iblis akan menatap serakah mereka ke arah tanah yang diberkati Gu Immortal. Tidak ada yang namanya rahasia mutlak, begitu masalah itu terungkap, bahkan jika Sekte Bangau Abadi ingin terus berakting, mereka tidak akan bisa. Situasi Fang Yuan saat ini adalah, meningkatkan bakat kurang penting daripada tujuannya yang lain. Bahkan jika bakatnya meningkat, dia masih membutuhkan sumber daya untuk berkultivasi. Poin terpenting sekarang adalah menstabilkan situasi dan memanfaatkan sepenuhnya sumber daya tanah yang diberkati untuk mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Bersambung.